Untuk paham arti dari eksposisi, pertama kalian harus merujuk arti dari kata tersebut. Kata eksposisi sendiri terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kata eksposisi memiliki arti uraian yang memiliki maksud serta tujuan. Dalam hal ini, kata eksposisi merupakan sesuatu yang menguraikan sebuah permasalahan. Kata eksposisi juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu exposition. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan audiens, sehingga setelah membaca teks diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Nah, sampai di sini sudah paham kan kalian tentang apa itu eksposisi? Mari kita lanjutkan kembali. Tunggu dulu. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video setiap kali saya upload video baru. Kegiatan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Apa manfaat dari membaca teks eksposisi itu? Salah satunya adalah kalian akan menemukan keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Jika kalian menelaah argumentasi yang disampaikan penulis, kalian akan dapat meyakini dan menerima pendapat yang disampaikannya itu. Namun, jika argumen yang disampaikan tidak meyakinkan, kalian mungkin saja menolak pendapat yang disampaikan itu. Sebelum mempelajari tentang permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi, baiknya terlebih dahulu mengetahui jenis dan ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut. Jenis teks eksposisi adalah: yang pertama, ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat, biasanya menggunakan frasa penghubung. Yang kedua, berita, yaitu teks eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian. Teks ini sering dijumpai pada berita atau surat kabar. Yang ketiga, perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat, proses, yaitu teks eksposisi yang berisi teks panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Yang kelima, definisi, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam, pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi mengenai pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain. Pada umumnya, teks eksposisi ini akan menggunakan frasa penghubung. Yang ketujuh, analisis, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang suatu proses dalam memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian
yang kemudian dibuat pengembangan secara berurutan. Adapun ciri-ciri teks eksposisi adalah: yang pertama, menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Kedua, mengandung gaya informasi yang bersifat mengajak. Ketiga, biasanya menjawab pertanyaan tentang. Yang keempat, berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Kelima, gaya penulisan bersifat informatif. Keenam, fakta digunakan sebagai alat kontribusi. Yang ketujuh, bersifat singkat, padat, tepat, akurat. Yang kedelapan, fakta dipakai agar informasi yang disampaikan bersifat konkret dan dijadikan alat komunikasi. Yang kesembilan, informasi disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Yang kesepuluh, tidak bersifat memihak pada siapapun. Artinya, tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis dan ciri-ciri dari teks eksposisi, sekarang kita akan mempelajari permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi. Pada bagian ini, kita akan belajar untuk memahami isi dalam teks eksposisi. Bacalah dan cermati sebuah teks eksposisi di bawah ini. Untuk dapat menangkap maknanya dengan baik, cermatilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, masalah apa yang dibahas dalam teks tersebut? Yang kedua, argumen apa yang digunakan penulis untuk menguatkan pendapatnya? Bacalah teks berikut ini. Jika sebelumnya dikatakan bahwa teks eksposisi itu di dalamnya ada sebuah gagasan, maka di dalamnya pun terdapat permasalahan dan argumentasi. Permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan. Jadi, permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian yang akan dibahas pada teks eksposisi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau bisa juga berupa data sebuah hasil temuan penelitian. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.